รายการต่อไปนี้เป็นรายการทราเกดีสามารถรับชมได้ทุกวัย Oke kap, ini kap Hani kap di channel John Wadikap Wadidaw. Dan aku ucapin selamat datang di episode terbaru dari John Wadikap, yaitu Raikan Tragedi, yang akan menceritakan tentang berbagai informasi, tragedi, dan cerita viral di Thailand. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, kalian bisa subscribe dan aktifin loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari John Wadikap. Selain itu, kalian juga bisa follow Instagram aku untuk mengetahui tentang keseharian aku di Thailand. Oke, kalau gitu langsung kita ke raikan tragedinya. Check it out. Oke guys, jadi sebelum masuk ke videonya, aku mau tunjukin ke kalian kalau Scarlet Whitening punya produk baru. Apa itu namanya? Dua produk terbaru ini dari Scarlet Whitening. Yang pertama namanya Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask, dan yang kedua Herbalism Mugwort Mask. Nah, sedikit informasi, kalau kulitku itu base-nya adalah kulit berminyak. Nah, jadi produknya dari Scarlet yang ini nih membantu banget buat kalian yang punya permasalahan kulit kayak aku berminyak. Karena yang Seriously Soothing dan Hydrating Gel Mask ini bermanfaat banget untuk menghidrasi kulit kita, karena gel masknya itu mengandung manfaat dan kandungan vitamin C juga yang dapat membantu memberikan antioksidan untuk kulit kita, mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas, dan berfungsi juga sebagai anti-aging guys. Nah, kalau yang Herbalism Mugwort Mask ini itu berguna banget untuk menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Nah, aku suka banget produk ini karena dia itu meredakan kulit kita dari bekas jerawat. Nah, bagaimana cara pakainya? Yuk, aku tunjukin. Nah, sebelum menggunakan masker, kalian disarankan untuk mencuci muka dulu. Nah, setelah mencuci wajah, keringkan wajah kalian hingga cukup kering. Yang pertama dan kedua ini bisa kalian kombinasikan guys. Nah, yang pertama pakai yang Seriously Soothing dan Hydrating Gel Mask di bagian pipi kalian dan dagu kalian. Untuk yang Herbalism Mugwort Mask, kalian bisa pakai di bagian T wajah kalian, yaitu di bagian dahi dan di bagian hidung kalian. Setelah itu biarkan masker di wajah hingga kira-kira 15-20 menit. Baru setelah itu bilaslah hingga bersih guys. Ya, ini habis maskeran dan rasanya bener-bener seger banget. Wajah jadi kayak fresh dan hydrate gitu kan. Jadi buat kalian, tunggu apa lagi? Segera beli dua produk baru dari Scarlet Whitening. Nah, buat kalian yang belum tahu produk ini dan mau kepo produk ini, aku taruh link deskripsi dari produk ini di bawah ya. Oke, selanjutnya yuk kita balik ke vlog kita. Jadi kejadian ini menimpa salah satu artis terkenal di Thailand bernama Tengmo Nida, atau yang memiliki nama lengkap Nida Patcharavirapong. Model yang beralih menjadi artis dan lebih dari 1,6 juta follower di Instagram. Banyak karya-karya film dari artis ini, diantaranya The Valiant Leaf dan serial berjudul Bangkok Love Stories, yang belakangan ini menjadi pemberitaan heboh di Thailand, bahkan sampai ke Cina, Malaysia, dan juga Indonesia. Jadi dia diketahui terjatuh dari speedboat pada tanggal 24 Februari 2022 dan dinyatakan menghilang. Dan 38 jam setelah pencarian, jasadnya ditemukan mengapung di Sungai Chao Phraya. Namun kematian Tengmo ini masih membingungkan pihak keluarga dan masyarakat luas. Bagaimana bisa begitu? Ayo kita kupas kronologinya. Tengmo pergi traveling dari Bangkok Kurungton Bridge ke Rama 7 Bridge bersama 5 orang temannya. 3 orang temannya itu cowok dan 2 orang temannya itu cewek. Termasuk salah satunya itu adalah manajernya guys. Nah, jadi kalau dilihat dari story terakhirnya Tengmo, mereka itu sedang bernyanyi dan kayak have fun gitu guys di speedboat sambil menikmati pemandangan Sungai Chao Phraya. Dan nggak berselang lama,
Tengmo dikabarkan terjatuh dari speedboat di Nontamburi District dan Tengmo tidak bisa ditemukan. Nah, menurut keterangan teman-temannya, tragedi jatuhnya Tengmo itu berawal dari Tengmo yang ingin pergi buang air kecil. Tapi, kamar kecil dari speedboatnya itu lagi nggak bisa digunakan, guys. Jadi mungkin karena dia kebelet, akhirnya dia tetap harus buang air kecil di tepi belakang dari speedboatnya itu. Nah, ini entah idenya dari siapa, akhirnya Tengmo itu tetap buang air kecil sambil pegangan kakinya temennya. Kita lihat videonya ya. สมมตินะแล้วเราเนี่ยนะมีพื้นที่ในการยืนแค่เนี่ยเรือโครงเคงพร้อมกับใส่กระโปรงที่ลุงลังก็เห็นตามภาพถูกต้องไหมมันขึ้นไปยืนอย่างเงี้ย ระหว่างเรือวิ่งนะ ระหว่างเรือวิ่งนะเขาบอกว่าจับขาเนี่ย อ่า แล้วก็แหกบอดี้สูท ยังไง เฮ้ยพี่ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะ Setelah itu, tiba-tiba tangan Tengmo itu tergelincir dan akhirnya terjatuh dari speedboat. Jadi ini kronologi yang diceritain oleh teman-temannya dan belum tentu benar. Bisa jadi cuma dalihnya mereka untuk merekayasa kematian dari Tengmo. Nah, akhirnya berita ini mulai gempar di warga netizen Thailand karena kejanggalan dari cerita kematian Tengmo. Apa aja kejanggalannya dari cerita itu? Yang pertama, nah baju yang dikenakan Tengmo ini one shoot, jadi langsung atasan jadi satu sama celananya gitu ya. Jadi keganjalannya itu kan kalau mau pergi buang air kecil itu kan nggak mungkin kalau Tengmo itu harus melepas bajunya dulu baru bisa buang air kecil kan. Nah, itu adalah poin kejanggalan yang pertama. Nah, yang kedua itu kalau Tengmo terjatuh, kenapa kok teman-temannya itu nggak ada yang sadar kalau Tengmo terjatuh dan tetap menjalankan speedboatnya ke depan. Dan yang anehnya lagi, terlihat di video kalau ada satu cowok yang malah menjauhkan pelampungnya dari jangkauan yang terlihat dari salah satu video yang juga viral di media sosial. Nah, tangan tersebut itu diisukan itu merupakan tangannya Tengmo. Nah, aneh kan? Pelampungnya malah disingkirin padahal Tengmo mau meraih pelampungnya. Nah, ini kejanggalan yang aneh. Seperti sengaja tidak mau membantu Tengmo dan membiarkan Tengmo tenggelam. Yang ketiga, sewaktu mereka tidak menemukan Tengmo dan kembali ke tepi dan melaporkan kejadian ke pihak-pihak berwajib. Nah, waktu dievakuasi, terlihat beberapa rekan yang menumpangi kapal speedboat itu malah ada luka gores dan bahkan dari baju salah satu orang yang di sana itu kayak ada bekas cakaran dan robekan yang katanya media sosial itu mungkin bisa aja terjadi perkelahian yang menyebabkan Tengmo terjatuh. Ini yang terakhir ya, yang beneran aneh, yang saat mereka ditanya oleh pihak berwajib, di mana sih Tengmo jatuh? Nah, mereka ini malah tunjuknya itu saling salah gitu loh. Ada yang nunjuk ke sana dan ada yang nunjuk ke sana. Terus wajahnya saat memberitahu itu kayak nggak serius untuk memberitahu dan bener-bener kayak panik gitu loh. เขาตกตรงไหน ช่วงกลางตรงนี้พี่ กลางแม่น้ำเลยเหรอ โอ้ทางนู่นซ้ายนี่เห็นเขาจม Ini benar-benar kejanggalan yang aku lihat dan menurutku aneh banget gitu loh. Kok temennya sendiri jatuh tapi kok kayak nggak panik dan nggak kayak itu loh di sana gitu loh. Kan di sana ada manajernya. Nah, menurut keterangan manajernya nih yang menyaksikan bahwa Tengmo terjatuh, manajernya ini berteriak minta tolong. Terus berusaha mencari Tengmo, tapi katanya dia nggak kelihatan Tengmo karena di sana gelap. Dan suara Tengmo itu juga nggak kedengeran, jadi mereka sangat kesulitan menemukan Tengmo.
Nah, akhirnya kata manajernya, saat mereka nggak bisa menemuin Temo, mereka akhirnya ke tepi sungai dan mencari bantuan. Saat penyelam dan penyelamat mencari Temo di Kamis malam, mereka sangat kesusahan karena kondisinya gelap dan arusnya sedang deras. Akhirnya, selama 38 jam pencarian, yaitu tepatnya pada hari Sabtu 26 Februari, jasad Temo ditemukan mengapung di sungai Chao Phraya, dan akhirnya dievakuasi lalu dilarikan untuk tes forensik di Institut Pusat Ilmu Forensik Thammasat University Hospital untuk diperiksa kebenarannya untuk menentukan penyebab kematiannya. Dan itu mereka juga diundang oleh media-media untuk dimintai keterangan tentang kejadian yang sebenarnya saat kematian Temo. Tapi menurut salah satu polisi, kesaksian dari mereka itu sangat tidak jelas dan tidak meyakinkan kejadiannya, sehingga salah satu polisi juga akan melakukan lie detector untuk mengetahui kesaksian mereka itu benar-benar dapat dipercaya atau enggak. สายตรวจเองเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอเพื่อนเขาคนหนึ่งก็พยายามจะถามข้อมูลแต่ก็ไม่พูดอะไรเพียงแต่มาเขียนในสมุดของสายตรวจ Bahkan sampai pakai lie detector kan, itu saking tidak percayanya polisi atas kesaksian mereka karena memang janggal dari awal kan. Nah, terus keluarganya gimana? Ya pasti keluarganya Temo itu sangat sedih ya, apalagi terutama ibunya yang sangat terpukul atas kehilangan anaknya. Dan juga merasa marah terhadap kelima orang temannya itu karena jelas-jelas kayak janggal menurut ibunya sendiri. Itu memang kejadian yang janggal, guys. Nah, ibunya itu juga berkata ke manajernya, kenapa kok kamu itu nggak tanggung jawab? Padahal kamu kan manajernya, harusnya kamu yang menjaga dan bertanggung jawab atas Temo. Tapi kenapa kamu biarin Temo ini tenggelam? Dan akhirnya di situ ibunya sangat marah ke manajernya. Di videonya terlihat ibunya itu menanyai terus si manajernya yang bernama Kun Kati ini. Dia bertanya kalau kenapa kok kamu ngebiarin Nong Temo jatuh? Kok kamu nggak bantu? Nah, si manajernya ini menjawab, aku nggak bisa berenang, Bu. Dan ibunya ini nggak percaya, padahal kan ibunya ini tahu kalau manajernya ini bisa berenang. Terus ibunya ini juga bilang kalau Temo ini bisa berenang, jadi kalau terjatuh lalu harusnya ditolong, itu nggak mungkin terjadi apa-apa karena Temo juga bisa berenang kan. Hal ini yang benar-benar janggal, yang dianggap ibunya sebuah kebohongan yang direkayasa oleh teman-temannya. หนูไม่เคยติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมตกน้ำเพราะเหตุใดมีปัญหาอะไรคะปิดบังอะไรไว้ลูกคุณแม่รู้ว่าคุณแม่รักลูกแค่ไหน พูดใส่ไม้ได้ไหมคะ จริงๆหนูตั้งสติไม่ได้หนูเสียใจจริงๆที่ไม่ได้โทรหาแม่เป็นคนแรกหนูยอมรับอันนี้ คุณแม่คิดว่าพูดตรงๆนะปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าปิดบังคุณแม่ไว้หรือเป ห ล่า นูไม่ได้ปิดบังอะไรคุณแม่ เอาน้องโมไปทำอะไร คุณแม่คุยกับตำรวจนะคะหนูให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว ลูกแม่ลงคือทำไมไม่ช่วยน้องโม แม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อนๆหนูช่วย ที่ไหนอะ หนูโทรหาพี่โบไง เอาก็ลนตกไปลึกแล้วจะไปโทรหาพี่โบทำไม เพื่อนๆเขาก็ช่วยกันตามหาในคลิปก็มีเราวนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะเราทำกันสุดความสามารถเราตะโกนโมโมโมจนสุดเสียงเลย คนตกไปในน้ำคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหม แล้วจะให้หนูทำยังไงอ่ะแม่ กระโดดลงไปสิ แม่ กระโดดลงไปด้วยก็ได้ ถ้าคุณว่ายน้ำเป็นน่ะ Nah, di Instagramnya Kun Kati ini, dia itu suka pamer berenang sama anaknya dan benar-benar kayak kata ibunya, berenangmu itu kayak ikan loh, masa nolong Temo aja nggak bisa. Nah, akhirnya ibunya kayak ngomong, itu kebohongan banget, kamu nggak mungkin nggak bisa berenang, bohong kamu, kayak gitu ibunya loh. Nah, di partnya Kun Kati ini minta maaf ke ibunya ini sangat viral banget di Thailand. Jadi media sosial itu menyebar tentang video ini dan menuliskan tentang opini-opininya yang menyatakan bahwa Kun Kati ini memang berbohong atas pernyataannya. Jadi karena Nong Temo sudah ditemukan dan sedang diforensik, jadi kasus ini sedang diteruskan ke pihak yang berwajib untuk diselidiki lebih lanjut. Kalau menurut kalian gimana guys tentang kasus ini? Apakah kalian orang-orang yang juga curiga terhadap 5 orang temannya ini yang merekayasa terjatuhnya Temo? Atau kalian malah percaya kalau kejadian ini memang pure kecelakaan yang tidak disengaja? Tulis opini kalian dan komentar kalian di bawah ya.
Nah, nanti kalau ada update dari kasus ini, mungkin aku bakal buat part 2-nya. Jadi tetap ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel John Wadikap. Oke, kalau gitu buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, Kopkun Kap, John Wadikap, wadidaw. Bye bye, see you on the next video. Raikan Tragedi.